Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Azwardi, jurusan Informatika. Saya ingin membuat vlog tentang mata kuliah Deep Learning untuk memenuhi tugas UTS. Berikut vlog yang ingin saya buat. Ya, berikut penjelasan dari soal nomor 1, yaitu buatlah sebuah vlog berkaitan dengan machine learning. Dari penerapan machine learning yang dimanfaatkan dalam suatu aplikasi yang dapat mengenali seseorang seperti halnya CCTV dan smartphone. Jadi mengenali kayak dalam bentuk wajah seseorang, yaitu dalam artiannya itu mendetek seseorang. Penerapan deep learning sendiri pada machine learning tradisional, jika kita menyodorkan gambar seekor kucing, lalu kita bertanya pada mesin tersebut apakah ini kucing atau bukan. Proses berpikir mesin tersebut didasari oleh algoritma yang kita buat. Seperti contohnya, apakah objek memiliki 2 mata, atau apakah objek memiliki 4 kaki, apakah objek memiliki kumis panjang, apakah objek memiliki bulu tebal. Jika sebagian besar atau semua jawabannya adalah iya, maka si mesin akan memutuskan bahwa itu adalah gambar kucing. Step pada nomor 2 yaitu supervised learning, yaitu pada gambar buah di atas yang termasuk kualitas baik dan yang bukan. Saat pertama kali kita memutuskan suatu buah yang baik, maka secara otomatis otak akan memilih buah yang baik. Ini buah yang baik. Sedangkan unsupervised, jadi pada gambar buah suatu keranjang yang berisi berbagai jenis buah, agar dapat mudah dipisahkan, diperlukan pengelompokan atau jenis buahnya. Dalam hal ini secara otomatis otak akan langsung memisahkan jenis-jenis buah. Ini jadi buah yang secara acak lalu dipisahkan menjadi sesuai dengan urutannya masing-masing. Setelah itu mendeskripsikan CNN atau arsitekturnya menggunakan vlog. Jadi di sini saya sudah mencari gambarnya seperti halnya di atas ini, itu convolution layer digunakan untuk melakukan filter pada citra dalam model CNN sendiri. Dalam layar ini akan ekstrasi ciri-ciri unik untuk pada setiap citranya sendiri, seperti garis vertikal, garis horizontal, sudut gambar, dan lain sebagainya. Lalu setelah itu pooling layer bekerja dengan cara mengambil parameter yang menonjol sebagai interpretasi dari citra aslinya sendiri nih. Ada 2 macam yang umumnya digunakan, yaitu max pool layer dan average pooling layer. Seperti namanya, max pool layer bekerja dengan mengambil parameter maksimum di suatu area matriks, sedangkan average pooling layer bekerja dengan cara yang sama, namun yang diambil adalah nilai rata-rata parameter yang ada. Berikut gambar fully connected layer dipakai pada layer terakhir dalam suatu arsitektur CNN. Fully connected layer berbentuk matriks 1 dimensi seperti serangkaian angka yang berjejer panjang.
fully connected layer bekerja seperti neuron pada umumnya dan memiliki hidden layer, activation function, output layer, dan loss function. Nah, lalu setelah itu nomor 4. Berikan deskripsi tentang TensorFlow dan Keras. TensorFlow sendiri adalah kerangka machine learning yang mungkin bisa menjadi teman baru jika kamu memiliki data atau ingin mempelajari kecerdasan buatan atau artificial intelligence secara mendalam. Lalu pengertian tentang si Keras sendiri, deskripsinya itu, Keras itu sebuah perangkat penunjang untuk membantu permasalahan pada program, terutama pada neural network. Keras ini sendiri dapat dijalankan secara bersama dengan TensorFlow. Cara menginstal Keras menggunakan pip install Keras pada sebuah source code atau sintaknya sendiri berhubung saya membuatnya dadakan, jadi saya nggak membuat source code-nya, jadi saya cuma mendeskripsikan cara installnya sendiri. Lalu git cloning. Nah, lalu di nomor 5 sendiri itu soalnya tentang berikan deskripsi tentang arsitektur input layer dan hidden layer pada jaringan syaraf tiruan. Nah, berikut saya menyiapkan contoh gambarnya. Lapisan masukan atau input layer terdiri dari neuron yang menerima data masukan dari variabel X. Semua neuron pada lapisan ini dapat terhubung ke neuron pada lapisan tersembunyi atau langsung ke lapisan luaran jika jaringan tidak menggunakan lapisan tersembunyi. Lapisan tersembunyi atau hidden layer dari neuron yang menerima data dari lapisan masukan. Lapisan luaran output layer terdiri dari neuron yang menerima data dari lapisan tersembunyi atau langsung dari lapisan masukan yang nilai luarnya melambangkan hasil kalkulasi dari X menjadi nilai Y. Sekian vlog dari saya, bila mana ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.